Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di hari Kamis Putih ini, yang paling inti adalah kita mengenang malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Dan pada hari Kamis Putih ini kita dihantar oleh bacaan-bacaan yang sangat menarik. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 12 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 14 tentang perayaan Paskah Yahudi, di mana Allah melihat ada tanda darah di palang pintu orang-orang Yahudi, maka mereka selamat karena Allah melewati pintu itu. Dan pada bacaan kedua, yaitu diambil dari 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai dengan 26, yang berbicara tentang perjamuan atau ekaristi yang diwariskan atau ekaristi yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Dan di dalam bacaan Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 15 berbicara tentang perjamuan Yesus bersama para muridnya, di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan makan bersama dengan mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya tidak akan membacakan satu persatu bacaan ini, tetapi setidaknya Bapak Ibu bisa membacakan dari bab ayat teks bacaan yang telah saya sampaikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di hari Kamis Putih ini ada dua hal yang menjadi fokus bagi kita. Yang pertama adalah kita melakukan atau merayakan ekaristi sebagai kenangan akan Yesus. Dan yang kedua, perintah untuk saling membasuh sebagai kenangan istimewa bersama Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mulai yang pertama, yaitu perintah untuk merayakan ekaristi. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, yang sering kita dengar di dalam perayaan ekaristi pada liturgi ekaristi sendiri. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perintah untuk merayakan ekaristi adalah perintah yang berasal dari Tuhan sendiri. Dan Paulus menegaskan di dalam bacaan kedua dari 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai dengan 26 itu, bahwa perjamuan itu atau ekaristi itu berasal dari Tuhan yang diwariskan untuknya dan kemudian diteruskan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perayaan ekaristi kita mengenang Yesus. Yesus seperti apa? Yesus yang berkorban untuk kita, sehingga perayaan ekaristi bisa dikatakan sebagai perayaan korban. Kita mengenang Yesus yang berkorban untuk kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita. Kita mengenang bahwa di dalam perayaan ekaristi itu Yesus hadir di sini dan sekarang. Jadi lewat tubuh dan darah atau lewat roti dan anggur, Yesus hadir secara rohani yang memberikan spirit, memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita menyantapnya, membuat kita bersatu dengan Yesus sendiri. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tujuan dari perayaan ini agar kita tetap tinggal bersama dengan Yesus. Jadi dengan merayakan ekaristi dan kita menyambut Yesus di dalam hati kita, kita menerima Yesus, Yesus tetap tinggal di dalam hati kita masing-masing. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perayaan ekaristi dengan menerima roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus, kita menerima Yesus yang selalu hadir dan mengubah hidup kita untuk hidup lebih baik dan selalu percaya kepadanya.
Saudara-saudari yang terkasih, tindakan ini supaya kesatuan kita dengan Yesus sifatnya sakramental, yang artinya sifatnya kudus, suci. Dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, manusia membutuhkan simbol. Kasih itu juga membutuhkan simbol. Dan simbol yang paling istimewa yang Yesus tinggalkan untuk kita lewat para muridnya, di mana ia hadir di dalam roti dan anggur, yaitu perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah perayaan kenangan Yesus hadir di sini dan sekarang di dalam roti dan anggur yang kita santap. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan menyambut roti dan anggur tubuh dan darah Kristus, kita bersatu dengan Yesus dan kita selamat dari seleksi. Saudara-saudari yang terkasih, perjamuan Ekaristi menurut Paulus yang diwariskan dari Tuhan sendiri yang ia terima dan kemudian dibagikan kepada sesama. Ia memberitakan kematian dalam perayaan Ekaristi itu. Dikatakan di dalam bacaan kedua bahwa dengan merayakan Ekaristi kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dikatakan di dalam 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai dengan 26. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, oleh karena itu, dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, kita harus benar-benar bersih. Kita harus benar-benar siap. Kita harus sungguh-sungguh membersihkan diri kita untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Dikatakan di dalam bacaan kedua bahwa kita menerima tubuh dan darah Kristus atau merayakan Ekaristi atau menyambut Yesus dengan cara yang layak. Karena ketika kita menerima dengan cara yang tidak layak, maka kita berdosa. Dengan itu juga kita akan menerima hukuman. Itu yang dikatakan di dalam bacaan kedua. Dan kita makan roti dan anggur atau menyambut tubuh dan darah Kristus, kita harus mengakui Dia. Jadi saudara-saudari yang tidak meyakini Yesus sebagai utusan Allah, sebagai putra Allah, dan dialah roti hidup, maka dia tidak perlu menyambut tubuh dan darah Kristus. Banyak sekali saudara-saudari kita yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang menjelmakan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi mereka yang tidak mengakui tidak perlu menyambut tubuh dan darah Kristus. Itu dikatakan di dalam bacaan kedua tadi, bahwa ketika kita makan roti dan anggur menyambut tubuh dan darah Kristus tanpa mengakui Dia, maka kita mendatangkan hukuman bagi diri kita sendiri. Maka di saat kita sudah berdosa, sudah bersalah, sudah mengkhianatinya, maka kita alangkah baiknya kita mengaku dosa dulu, bertobat, lalu kita bisa menyambut tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, poin yang kedua adalah perintah untuk saling membasuh. Yesus membasuh kaki para muridnya dan ia mengatakan, hendaklah kamu juga saling membasuh satu sama lain. Artinya bahwa ritual di Kamis Putih ini bukan soal bersih kaki atau bukan soal pada melayani, tetapi pertama-tama menunjuk pada tindakan penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam konteks hamba yang kakinya, dalam konteks hamba yang membersihkan kaki para tuannya, maka Yesus yang menyatakan diri dalam kata-kata di hari Kamis Putih ini mau menyatakan bahwa Dia akan membasuh kita
dengan tindakan penebusan di salib. Lewat salib, darah tubuh dan darahnya sendiri menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengajak kita untuk saling mengasihi satu sama lain, karena pengorbanannya, penebusannya merupakan tindakan kasihnya yang begitu besar untuk kita semua, untuk orang-orang yang berdosa. Maka kita juga harus saling mengasihi saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Ekaristi adalah perayaan Yesus yang berkorban untuk kita manusia, sehingga dikatakan Ekaristi sebagai perayaan korban. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini, hari Kamis Putih, kita mendengar di bacaan pertama tadi bahwa Tuhan lewat. Paskah artinya Tuhan lewat. Tuhan melewati kita karena kita telah bersih, kita telah ditandai dengan darah Yesus sendiri. Maka menyambut tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi, kita ditandai dengan darah Yesus sendiri. Maka ketika hari raya Paskah seperti ini, Allah melihat sendiri bahwa kita telah ditandai dengan darah Kristus, maka kita masuk dalam keselamatan. Seperti orang-orang Yahudi yang telah ditandai dengan darah, maka mereka selamat karena Allah murka terhadap kelompok-kelompok yang mengkhianatinya, sehingga orang Yahudi bisa selamat dari murka Allah. Maka kita pun demikian, kita menandai diri kita bersatu dengan Kristus, menandai diri kita dengan menerima tubuh dan darah Kristus, maka kita selamat dari murka Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi pesan bagi kita? Mari kita gunakan kesempatan. Yang pertama adalah sebaiknya kita menggunakan kesempatan sebaik-baik mungkin. Jika kita di masa pandemi seperti ini ada perayaan Ekaristi. Kalau ada perayaan Ekaristi, kita menggunakan kesempatan sungguh-sungguh mengikuti perayaan Ekaristi dan menyambut tubuh dan darah Kristus. Karena saya melihat bahwa di beberapa tempat belum bisa merayakan Ekaristi. Dan itu menimbulkan kerinduan yang sangat luar biasa bagi umat untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Karena dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, kita bersatu dengan Yesus secara sakramental. Dan pesan yang kedua yaitu, marilah kita membawa kenangan istimewa Yesus dalam pengorbanannya yang kita rayakan di dalam Ekaristi sebagai bukti kasihnya di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi Ekaristi itu mendorong kita, menguatkan kita untuk melakukan hal-hal baik di luar Ekaristi. Kita bisa membantu sesama, bisa menolong sesama, membantu orang-orang yang sederhana di sekitar kita karena spirit atau dorongan dari perayaan Ekaristi. Dan yang ketiga yaitu pesan yang bagi kita, bersihkanlah diri kita dari dosa-dosa yang selama ini sudah kita lakukan, agar kita menerima Yesus secara layak dan tidak menimbulkan dosa atau hukuman bagi kita. Dan pesan yang keempat yaitu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita saling membasuh. Apakah kita berani melepaskan jabatan kita, kekuasaan kita, status kita untuk melayani saudara-saudari kita yang miskin, yang sederhana, yang sangat membutuhkan? Seperti Yesus, simbol di dalam perayaan Ekaristi, seorang imam melepaskan kasula yang merupakan lambang kemuliaan untuk membasuh sesama. Maka kita pun bolehlah mengubah hidup kita dengan tidak mementingkan jabatan kekuasaan,
untuk bisa melayani sesama yang ada di sekitar kita, khususnya di masa pandemi seperti ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.